Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, kacau begitu ya. Pak Jokowi katanya begitu kan mengumpulkan para relawannya di istana malam ini. Ada apa begitu kan ya? Jangan-jangan relawan Ganjar juga sama diambil oleh mereka begitu kan? Bagaimana tidak begitu kan? Kalau sudah diiming-imingi jabatan, diiming-imingi berbagai hal, siapa yang tidak mau ikut begitu kan ya? Dan katanya menurut kutipan dari Alifur Rahman begitu kan, siapapun kalau pendukung-pendukung Ganjar, pendukung-pendukung Anies Baswedan ditawari uang sebesar 40 miliar, ya siapa yang tidak mau begitu kan ya? Saya sebagai pendukung Anies Baswedan begitu kan ya. Kalau ditawari uang seperti itu ya saya kira mau begitu kan. Kalau 40 miliar, tapi pertanyaannya itu uang siapa begitu kan ya? Kalau uang rakyat ya saya tidak mau begitu kan. Kan begitu logikanya begitu kan. Tapi ini jelas bahwa ada apa begitu kan, kekuatan Pak Jokowi ya di situ begitu, karena punya kekuasaan besar, tiba-tiba gampang untuk mengumpulkan relawan-relawan mereka begitu kan ya. Dan apakah seperti ini cara-cara mereka sebagai seorang presiden begitu kan? Seharusnya menjadi presiden itu tidak perlu memelihara relawan begitu kan? Kan seharusnya kan seperti itu begitu kan? Biarlah mereka yang bertanding begitu. Tapi kenapa kok ini seolah-olah terkesan memelihara relawan dan sebagainya begitu kan? Ada apa ini Pak Jokowi begitu kan ya? Ini punya dampak luar biasa loh begitu ya kepada masyarakat di situ begitu. Dan bahkan ini Jokowi kumpulkan para relawan di istana malam ini ya. Ops ya. Saya hanya baca pada komennya sudah diwakili mereka begitu. Ya semoga ya BPK baca netizen 62 marah-marah terhadap you katanya. Apa maksudnya ya? Kita lihat saja ya. Bahkan istana kotor, istana sudah bau. Apa ini maksudnya begitu kan? Fasilitas negara dibuat seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Wah, ini sudah banyak begitu kan? Sudah naik darah semua begitu kan? Ini info yang valid kah ya? Kalau valid berarti memang dinasti politik dimulai ya, penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan-kepentingan pribadi ya, sangat memalukan ya, dilakukan oleh simbol negara. Nah, itu yang menjadi pertanyaan penting. Apakah ini benar ya mengumpulkan relawan-relawannya untuk kemudian untuk memenangkan Gibran ya, Prabowo Gibran di situ begitu. Maka saya katakan sejak awal begitu. Kalau Pak Jokowi lah kemudian memelihara relawan gimana begitu kan ya? Dinasti politik ini benar-benar ditegakkan begitu kan. Saya kira hal-hal seperti ini tidak perlulah ya, apalagi dipanggil ke istana dan sebagainya begitu kan ya. Relawan itu ya musim ketika Pilpres begitu kan. Itu pun ya Pak Jokowi kan tidak punya kepentingan apa-apa begitu kan. Sudah selesai menjabat misalnya begitu kan. Ya kalau memang anaknya ingin menjadi wakil presiden lalu kemudian ada cawi-cawi bapaknya, kan aneh juga mereka begitu. Ya ini. Istana jadi base camp pemenangan anak. SBY juga nggak pernah kumpulin relawan di istana, selalu ya setahu saya ya paling di Hambalang. Ini relawan kalau masih mendingan katanya begitu ya. Bahkan relawan itu warga negara yang punya hak didatangkan ke istana oleh presiden. Tapi kalau didatangkan untuk kepentingan pribadi, ya kayaknya kurang pantas. Sebab fasilitas negara tidak tepat jika digunakan untuk kepentingan pribadi, apalagi pemilihan begitu ya. Kita lihat saja begitu. Apakah ini kepentingan pribadi atau ingin ambisi untuk memenangkan anaknya? Kan begitu logikanya begitu kan. Bagaimana dengan PDIP dulu begitu kan ya, yang kemudian memperbesar seorang Pak Jokowi di situ. Kalau toh pada hakikatnya tiba-tiba begitu kan ya, tiba-tiba ini begitu kan yang mengumpulkan relawan dan sebagainya, bisa saja nanti ya mendekati relawan-relawan Pak Ganjar ya, diajak dukung di situ begitu kan. Semuanya kan serba tidak gratis kalau menurut saya begitu kan, pasti ada hitung-hitungan tersendiri oleh mereka begitu ya. Dan ini apakah ini benar? Mari kita baca terlebih dahulu ya. Jokowi mengumpulkan para relawan di istana malam ini. Wah, saya kaget melihat ini begitu. Ternyata relawan Pak Jokowi banyak juga begitu kan. Apakah ini hanya sebatas apa begitu kan? Sedangkan akar rumput mendukung siapa sebenarnya begitu ya? Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan relawan pendukungnya di kompleks Istana Kepresidenan ya malam ini. Salah satu relawan yang dipanggil Jokowi yakni Barisan Relawan Jokowi Presiden Bara ya JP, dipanggil Pak Presiden ya, kata Ketua ya Bara JP ya Uji Gastafpati ya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan. Berdasarkan pantauan liputan ya 6 begitu kan .com ya, para relawan telah menunggu di ruang tunggu sejak pukul 18.30. Mereka tampak mengenakan kemeja berwarna putih ya. Bahkan ya belum diketahui apa yang akan disampaikan Jokowi kepada para relawannya. Uji menyebutkan ada banyak relawan yang dipanggil oleh Jokowi.
Bahkan ya sebelumnya dalam pidato Rakernas Projo Sabtu 14 Oktober 2023, Jokowi kembali belum menyampaikan sikap politiknya untuk Pilpres di 2024. Jokowi justru meminta para relawannya untuk bersabar. Tapi pada hakikatnya kan sekarang sudah Projo menyatakan diri begitu kan ya untuk mendukung Pak Prabowo di situ begitu. Artinya apa? Artinya selama ini ada bisikan-bisikan orang yang kemudian bagaimana anaknya Pak Jokowi ini harus jadi. Katanya begitu ya. Jadi artinya apa? Dorongan-dorongan itulah yang kemudian cawi-cawi Pak Jokowi kan pasti ada di situ begitu. Tapi kita lihat saja bagaimana nanti begitu kan suasana dan nuansa politik, apakah Pak Prabowo ya Gibran akan menang begitu kan. Ini pasti PDIP tidak hanya tinggal diam begitu kan. PDIP ya segala cara dan kemampuan mereka untuk menggagalkan bagaimana caranya begitu ya. Pilihan Pak Jokowi ini harus tumbang. Kira-kira seperti itu begitu kan ya. Bahkan ini di satu sisi ada yang mengatakan bahwa ini kekalahan besar katanya begitu. Dan survei ini muncul begitu kan dari LSI yang mengatakan bahwa Prabowo Gibran itu sangat naik luar biasa begitu. Bagaimana dengan survei yang lain? Ganjar Mahfud katanya urutan ketiga, urutan pertama begitu kan. Jadi kalau hal-hal seperti ini dibenturkan dengan lembaga survei yang ada versus lembaga survei yang ada, apa yang kemudian ditawarkan kepada masyarakat begitu kan? Semuanya kan berpatokan seperti itu begitu. Tapi untunglah masyarakat cerdas hari ini begitu ya. Mana yang kredibel dan mana yang tidak begitu. Karena ingin hanya menaikkan elektabilitas ya cawapres tertentu begitu. Bahkan Jokowi kan menyampaikan siapa yang akan didukung begitu kan, dan bahkan ya santai-santai aja mereka begitu. Pak Jokowi ketika ditanya, Pak ya ketika anak Bapak menjadi calon wakil presiden apakah Bapak akan terlibat? Ya kira-kira seperti itu pertanyaannya begitu. Banyak orang berspekulasi begitu, orang tua hanya merestui kata Pak Jokowi begitu kan. Dengan gelagat seperti itu sudah menyatakan bahwa ya mereka begitu sudah melakukan hal-hal yang kemudian yang mencederai dengan demokrasi begitu kan. Bisa saja seperti itu begitu. Kita lihat saja nanti bagaimana ya proses dalam demokrasi ini begitu. Tapi saya yakin dan saya yakinnya bahwa kalau memang ini benar bahwa relawan Jokowi begitu kan ya atas perintah dari Pak Jokowi begitu untuk mendukung si A, si B dan si C, kita lihat saja mereka begitu. Apalagi Pak Prabowo begitu kan ya. Apalagi ya si Projo begitu kan. Ini atas perintah siapa begitu. Ini relawan Projo akui dukung ya untuk Prabowo atas permintaan Jokowi. Ini kan sudah dilihat, sudah berita muncul sebenarnya kan sudah lihat siapa mereka begitu ya. Oke ya mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.